Halo, selamat malam Smart Listener. Di siaran program Senin Inspirasi kali ini kami akan mengajak Anda untuk sedikit menjelajahi dunia usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tentunya ini penuh geliat. Dan saya Mirza Arianti akan bersama Anda kali ini. Dan ya, Smart Listener, kita akan membahas ya tema yang menarik, yaitu geliat dan pemanfaatan cabai katokon ya. Dan tentu Anda tahu ya Smart Listener, untuk cabai katokon ini sebuah keajaiban pedas asli Indonesia yang kini semakin terkenal. Dan hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan tamu spesial saya yang beliau ini merupakan sosok yang inspiratif yang berhasil memanfaatkan potensi cabai katokon dengan baik. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Ibu Aryani ya. Arianti. Selamat sore. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bisa lebih dekat dengan mic-nya? Ya, selamat malam juga. Selamat malam ya. Ini saya sebut terus nih, selamat sore. Tentunya masih semangat sore gitu ya. Semangat sore. Iya. Gimana kabarnya Ibu Arianti? Alhamdulillah sehat. Iya, ya. Dan Smart Listener, kami informasikan juga untuk kali ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan baik, langsung saja kita ngobrol nih bersama dengan Ibu Arianti ya. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya, Ibu. Ya. Untuk cabai katokon ya. Ya, katokon. Katokon ya. Nah, saya ingin tahu dulu dong tentang awal mula ya, seperti apa ide dari Ibu Arianti ini sehingga mempunyai ide ya untuk bisa mengembangkan ataupun memulai usaha cabai katokon ini, Ibu. Oke, baik. Yeah. Awalnya saya usaha cabai katokon itu karena saya sering bepergian, awalnya pegawai kantor ya, tugas keluar kota, membawa cabainya. Oh begitu. Nah, cabainya oleh-oleh gitu. Nah, ternyata kadang belum sampai di tangan penerima oleh-oleh, cabainya busuk lah, nggak tahan lama gitu kan. Gitu ya. Jadi saya berpikir mending saya tumis, saya olah, supaya bawahnya lebih tahan lama gitu. Yang kedua kan yang saya datangi juga kadang keluarga atau teman yang memang selain dia suka pedas, dia sudah tahu katokon itu apa. Dan katokon ini semakin jauh dari tempat asalnya, semakin dirindukan gitu, karena gitu ya. nggak ada di tempat lain. Ini kan tadi dijelaskan sendiri dari keajaiban dunia, keajaiban Indonesia pedas ya. Itu memang unik pedasnya, dan hanya ada di Toraja kalau untuk di Sulsel, seperti itu. Jadi awalnya ini memang karena ini ya banyak permintaan ya untuk oleh-oleh gitu kan. Itu karena kalau orang Toraja tahu lah katokon kita nggak capek-capek edukasi gitu kan. Yang kedua, walaupun dia bukan dari asal Toraja, kalau suka pedas dia kan kejar tuh barang gitu. Memang rasanya lain. Iya. Nah, Ibu Arianti ini memang dari asalnya memang Saya dari asli Toraja ya. Kalau bisa ngasih informasi sedikit Bu untuk cabai ini sebenarnya apakah memang sangat mudah didapatkan di Toraja ataukah memang kita harus berkunjung dulu nih ke daerah tertentu untuk bisa mendapatkan cabai ini? Oh ya, katokon itu bagi masyarakat Toraja merupakan apa ya? Melekat gitu, kearifan lokal. Jadi kehidupan masyarakat Toraja tidak lepas dari katokon. Memang itu cabenya di sana. Oh gitu. Walaupun ada cabai rawit, tapi kalau untuk kayak kegiatan-kegiatan upacara Rambu Solo, upacara syukuran-syukurannya itu ada beberapa masakan yang sebagian besar pakai cabai itu. Dan di pasar juga banyak kok sebenarnya. Jadi nggak bisa lepas dari Toraja, kearifan lokalnya memang begitu. Begitu ya. Nah, kalau semuanya untuk cabai katokon ya, ini apa nih yang membedakan dengan cabai yang umumnya yang biasa kita konsumsi gitu ya? Itu tadi pertama, pedasnya. Pedasnya dan ada aroma khasnya. Memang dia ada aroma khas yang kalau sekali dicoba dia akan dibayangkan terus. Jadi satu kali dikasih coba, pada saat selanjutnya kita sebut katokon dia langsung ingat lagi. Oh begitu. Memang beda dia. Ya. Kalau misalnya nih, kalau perbandingan ya Bu ya, misalnya nih kalau untuk cabai biasa gitu kan, itu
perbandingannya dengan cabai katokon ini berapa harus berapa buah begitu? Kalau tingkat kepedesannya. Kalau perbandingannya secara umum ya mungkin 1:5 ya. Tapi kadang ada juga yang katakan pedes sekali Mi. Udah cukup, kalau lebih udah cukup gitu kan. Yang jelas dia lebih di atas rata-rata karena emang spesiesnya beda. Dia ini sekelas kayak cabai habanero, jalapeno, Carolina Reaper gitu. Memang cabai pedas di dunia kan. Nah kebetulan alhamdulillah Toraja merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat anugerah ditumbuhi tanaman cabai katokon itu. Mungkin bawaan dari kemarin itu orang Portugis Belanda yang menjaga kali ya. Ini memang salah satu kearifan lokal. Lokal. Jadi khas Toraja itu. Selain kopi tadinya, ya kan kopi ya. Baik. Nah, tadi ya Ibu Arianti juga sempat cerita ya bahwa tadinya ini sempat bekerja gitu ya. Pegawai kantoran juga ya. Kenapa bisa langsung memilih untuk bisa lebih memanfaatkan lagi nih untuk cabai katokon ini? Awalnya seperti apa tadi? Awalnya ya peluang pasarnya itu. Peluang pasarnya. Iya, artinya kita tidak capek-capek mengedukasi, langsung ketemu marketnya. Ya kan, artinya tidak terlalu bekerja keras, udah langsung tahu pasarnya. Yang kedua, kan banyak nih perantau Toraja. Tadi kan dia cuma tumbuh Toraja, susah tumbuh tempat lain. Jadi pasti akan dikejar, pasti akan dicari. Jadi kalau kita menjual, pasti orang enggak susah untuk mau membeli, mau berpikir enggak gitu. Oke. Jadi itu ya salah satu hal yang membuat Ibu Arianti untuk bisa memanfaatkan ya untuk cabai katokon ini ya. Baik. Tadi ya seperti informasikan juga bahwa akhirnya ya dari awalnya ini banyak yang nyari ya, dijadikan sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh. Dan itu kayaknya jadi langganan gitu ya. Kalau sama Ibu Arianti habis bepergian pasti ada yang nyari lagi nih. Mana cabenya gitu kan? Mana cabenya, jadi repeat lagi ya. Icon saat itu. Awalnya bagaimana nih Bu untuk bisa terpikir gitu ya untuk bisa bagaimana mengolah untuk cabai ini pada akhirnya? Itu tadinya kan kita juga masih belajar awalnya ya. Kita saya hanya mengandalkan pedasnya. Jadi ya seperti cabai-cabai yang sambal-sambal tumis, ya saya tumis aja seperti yang lain. Cuman keyakinan saya kalau bahan bakunya sudah beda, pasti rasanya beda. Walaupun cuman ibaratnya modal tumis, modal minyak, ya kan? Dan ternyata terbukti. Survei saya di pasaran, ya dia laku. Dengan begini, apalagi kalau ditambah varian ini, ikan cumi apa, ikan? Jadi lauk tambahan gitu. Nah, saya coba lakukan dan alhamdulillah diterima oleh pasar. Bahkan menjadi salah satu ikon untuk Makassar selain yang selama ini terkenal dengan lombok kuning gitu. Lombok kuning ya. Ibu sebenarnya untuk proses pengolahannya itu sendiri bagaimana sih Bu? Apakah memang itu kalau ditumis itu kan memang warnanya tidak seperti itu ya. Untuk proses pengolahannya itu seperti apa untuk cabai katokon ini? Memang karena bahannya sudah beda. Jadi memang agak beda. Kenapa? Ini kan cabai yang gemuk-gemuk itu yang besar ya. Ya, awalnya bagaimana Bu? Bisa cerita dulu nih untuk proses pengolahannya. Prosesnya digoreng dulu kan. Digoreng secara utuh. Jadi yang segarnya itu atau yang sudah gimana Bu? Yang segarnya itu dipetik gitu kan. Terus dicuci dan digoreng utuh, digoreng seperti kita goreng ikan. Oh ya, kayak bikin cobek-cobek kayak gitu ya. Digoreng utuh. Nah, kenapa digoreng utuh? Karena kita kan akan giling. Kita akan giling. Nah, digoreng utuh terus digiling. Habis digiling, digoreng lagi dengan teri, cumi apa gitu, pakai varian-varian. Tapi ada varian yang original yang memang itu aja, cabai dan bawang, yang memang tidak hilang khasnya, gitu, pedasnya aja. Jadi awalnya seperti itu ya. Jadi untuk saat ini memang itu original ya, yang dibuat original. Ya pertama kali ya. Pertama kali original. Awal mula langsung dua rasa, original dan teri. Teri. Saya bikin dua rasa karena kenapa? Ada orang yang tidak suka sambal ada rasa pedisnya, ya kan? Nah di sambal yang tidak ada rasa pedisnya. Maksudnya gimana? Ada juga yang suka sambal tapi mau ada manisnya. Manisnya maksud saya ada manisnya. Jadi manis-manis pedas. Manis-manis ya. Tapi ada beberapa orang, sebagian besar utamanya yang dari masyarakat Toraja sendiri tuh mau yang original. Karena emang yang mereka rindukan katokonnya, aromanya itu beda memang kok. Iya beda memang. Jadi awalnya mengolahnya yang original dulu ya. Original. Nah, untuk bisa tahan lama ini gimana sih untuk prosesnya itu?
Ibu Arianti? Itu tadi, karena dia kan kayak tomat ya. Jadi kandungan airnya agak tinggi. Digoreng dulu awalnya, terus digiling dan diproses lagi. Tapi seiring dan waktu, tetap memang ketahanannya beda ya. Beda. Jadi kita ini kan targetnya memang jadi barang kemasan. Bahkan kalau perlu suatu saat ke depannya menjadi ikon Sulsel. Seperti kan tiap daerah ada sambal ini A, B, C. Nah, saya berharap misi saya ke depan, sambal katokon Tantagode ini itu menjadi ikon Sulsel. Jadi ke Sulsel itu bukan hanya bawa oleh-oleh Markisa, ya kan? Oleh-oleh Kopi Toraja. Tapi di kulinernya sambal ya ada Tantagode itu. Kadang-kadang nih ya kalau kita melancong ke daerah lain gitu kan, kayaknya ada yang kurang begitu. Biasanya orang dari Makassar itu bawa sambal sendiri katanya di tasnya. Iya. Karena orang Makassar itu termasuk salah satu yang suka dan wajib makanan kalau ada pedisnya. Nggak bisa kalau nggak pedisnya. Itu saya tangkap peluang itu. Apa yang buat pergiannya gitu kan. Iya. Oke. Nah, Ibu bisa ya melihat potensi ataupun peluang untuk bagaimana lebih memanfaatkan lagi untuk cabai katokon ini. Nah, kalau semamanya nih ya, kalau Ibu sendiri melihat nih untuk kedepannya untuk cabai katokon ini ya, peluang ataupun potensinya itu apakah semakin bertambah atau bagaimana, Bu? Melihat saya udah permintaannya yang dengan cabai ini ya sangat berpotensi. Selama kurang lebih 5 tahun saya memulai dari awal yang tidak pakai merek sampai hari ini. Kebetulan hari ini usia brand saya 5 tahun. Saya menamakan Tantagode itu 6 Juni 2018 kemarin ya. Ya, berarti sudah 5 tahun 5 tahun ya. Itu dari usaha rumah tangga betul yang 1 kilo aja. Itu sangat berpotensi sekali. Oke, kita balik lagi nih. Pada saat ya untuk terpikir untuk mengolah ya untuk cabai katokon ini, gimana nih untuk awal mulanya kan memang untuk keluarga gitu kan, untuk keluarga orang terdekat saja. Nah, gimana nih sehingga akhirnya ini bisa terpikir untuk saya mau ini aja deh, mau perkenalkan lagi lebih banyak lagi begitu. Saya buat yang banyak deh. Bagaimana, Bu? Itu tadi. Ada peluang potensial yang saya lihat. Ini dipasarkan ini ditawarkan untuk orang terdekat, kemudian apa yang dilakukan untuk bisa lebih dikenal lagi untuk saya menggunakan jasa sosmed, Facebook. Jadi saya menawarkan ke teman terdekat atau keluarga. Dan yakin dia akan ceritakan lagi ke temannya kan. Masalahnya temannya tidak mengenal siapa saya. Ya kan yang kenal saya cuma ring satunya ceritanya, yang dibahas saja kan. Jadi bagaimana dia kenal saya harus menggunakan jasa bantu. Dalam hal ini ya saya pakai Facebook aja kan, gratis juga kan daripada fotonya lari lain ya. Ya jadi saya gunakan Facebook dan akun Tantagode dan saya edukasi di situ. Sambal Tantagode ini apa? Bukan sambal seperti yang di toko A, B, C yang pakai cabai. Jadi saya tekankan bahan bakunya Tantagode beda. Oke, baik. Nah kalau kita berbicara lagi nih tentang sambal cabai katokon ya. Ini kan kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa yang mempunyai usaha yang seperti ini nih. Apa kira-kira yang membedakan dengan usaha dari Tantagode ini? Kembali tadi bahan bakunya kan sudah beda. Jadi saya bisa pastikan rasa, tingkat kepedasan itu sudah beda. Itu yang pertama. Dan tidak akan ada samanya. Selain itu aromanya. Bagi yang sudah pernah coba satu kali sambal ini atau belum pernah coba tapi pernah coba lombok katokon, begitu mendengar saya dia akan langsung kembali memorinya ke yang saya pernah makan katokon waktu saya ke keluarga saya. Langsung membayangkan. Dan langsung kalau kita sudah bayangkan kita pengen memiliki kan. Itu signal yang saya ingin tangkap. Saat saya menyebut katokon dia langsung mengingat, saya pernah makan ini. Itu yang pernah. Yang belum pernah pasti penasaran dong. Ya kan? Nah, kayak gimana coba deh kayak gimana ya. Untuk segmen yang ini saya harus siap dari awal. Saya harus buat enak ya. Nah, enak itu lagi relatif. Di saya enak, di dia belum tentu enak. Jadi saya buat varian. Cumi, ayam, ikan gitu kan, tuna, teri. Nah, itu akan membuat dia
meyakinkan kita memang enak tawa. Ya kan, gitu. Biar makan apa saja gitu ya, tapi kalau tidak ada cabenya kayaknya ada yang Tidak kurang bisa, gitu kan. kurang, iya. Walaupun kan kadang orang lucu, saya tidak bisa makan kalau nggak ada cabe. Tapi giliran dia makan, aduh pedis saya tidak kuat. Jadi itulah dicari tapi dikeluhkan tapi dicari gitu. Tetap ya mau dikangenin, dikangenin. Jadi berarti kan peluang itu besar. Artinya kedepannya dia bisa jadi salah satu jenis kuliner yang wajib ya. Oke. Nah, kalau semamanya ya, jadi kalau semamanya tadi ya, ini menjadi salah satu kuliner yang terus dicari gitu ya, kuliner yang terus dicari. Nah, untuk bahan bakunya sendiri ini bagaimana, Ibu? Ya itulah namanya kami berangkat dari kalau saya katakan home industry kemarin terlalu besar ya, betul, dari dapur rumah tangga yang modal 3 kilo kemarinnya. Itu kan ya gampang lah, kita ke pasar ya, kita cari aja di pasar besar. Bahkan banyak, tadi saya bilang semua pasar itu jual lombok katokon. Bahkan pasar-pasar kecil yang pinggir jalan itu pasti ada lombok katokonnya, ya kan? Pasti jual lombok katokon gitu. Jadi gampang lah kita beli di pasar pada saat itu. Nah kesininya kan butuh produksi banyak nih kan. Nah itu mendapatkan kendala, karena saya belum belajar juga kan saat itu kan. Ada fase di mana bulan-bulan tertentu katokonnya tuh kalau tidak hilang dia mahal. Oh begitu. Jadi mensiasatinya bagaimana, Ibu? Setelah kita mengevaluasi sesitinya ya, pada saat katokonnya murah, bahan bakunya murah, kita produksi banyak. Kita bikin banyak kan tahan dia kan. Oh gitu. Nah, atau sebaliknya, meskipun kita produksi di awal banyak, tetap tidak mencukupi, kita langsung ke hulunya, misalnya cari petaninya. Kita tidak ke pasar lagi. Kita cari dulu pertama pengumpulnya. Jadi kita jalin koordinasi pengumpulnya. Saya punya usaha ini, Bapak punya ini, bisa nggak kita sinergi gitu kan. Nah itu pun lagi masih banyak kendala kemarin. Di pengumpul pun sempat putus, artinya pengumpul pun tidak punya apa-apa saat itu. Misalnya contoh kita butuh 100 kilo, pengumpul cuma 50 kilo. Jadi saya berpikir, wah nggak bisa juga kayak gini, bergantung sama pengumpul sama dan nyawa saya di tangan kau. Kan gitu kan. Kapan dia nak kasih barang kita nggak produksi. Nah saya cari ke hulu sampai saya cari titik tangan pertama ya ke petani. Petani kita kunjungi petani, kita lihat, oh seperti ini. Petani-petani juga ya masih ada masalah lagi kan, apa sih, kebanyakan mereka sudah punya pengumpul langganan kan. Kita cari pembina kelompok tani. Jadi kita cari pembina kelompok, petani yang berkelompok, bukan petani lepas. Kalau dia berkelompok pasti lebih terarah binaannya. Kita cari pembinanya, penyuluhnya kita cari ke dinas-dinas pertanian. Kita sinergi kembali ke pemerintah. Bapak ada data nggak kelompok tani kayak gini? Jadi langsung ke hulunya kemarin. Jadi langsung kerjasama dengan kelompok taninya ya. Ya. Untuk kelompok tani ini memang ada di daerah mana saja nih? Kalau semuanya tadi sempat informasikan untuk cabai ini kan memang adanya di Toraja saja ya. Apakah memang untuk kelompok taninya memang ada di daerah-daerah tertentu atau ada berapa wilayah? Kalau kelompok tani sendiri di Toraja kan sekarang Toraja Utara dan Toraja Niga. Memang ada daerah-daerah tertentu yang memang dari dulu dikenal sebagai daerah penghasil lombok katokon. Dan itu pun terpencar-pencar sih, tapi kayak gini. Oh di bagian di Antang itu banyak sapi-sapi, udah terbranding gitu kan. Kayak katokon juga. Oh di sana itu, di kampung ini itu katokon ada, di kampung ini katokon ada gitu. Jadi memang ada yang pegang nih, sudah ada yang pegang. Oke, baik. Ibu Arianti tadi kan ini sudah dari 2000 berapa tadi? 2018 ya. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah juga ya, apalagi untuk brandnya tadi Tanta Gode. Tanta Gode. Nah ini untuk bisa memperkenalkan dan juga bisa orang mengingat ya. Kalau mamanya cari cabe ya dengan brand Tanta Gode. Nah ini perjuangannya seperti apa nih? Wah kalau sudah bicara perjuangan ini kayaknya agak serius. Iya coba. mau dengar ya. Bisa jadi nggak ada tawa lagi. Iya. Coba ceritanya gimana ya. Tadi kan awalnya kita pakai Facebook ya, sosmed ya, gitu kan. Nah sekarang masalahnya mereka sudah tahu sambal Tanta Gode apa, udah pengen beli, udah penasaran, tapi di mana carinya kan? Nah itu lagi susah. Jadi saya coba masuk ke toko-toko seperti supermarket satu sama ya, Bajai Pamai, awalnya begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya saya coba
terlibat aktif di kegiatan-kegiatan. Kita kan berangkat dari UKM ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kayak dinas-dinas itu kan. Saya edukasi, ada pameran-pameran saya ikut gitu. Sekaligus saya perkenalkan ke pemerintah kita bahwa ini loh ada produk kearifan lokal yang bukan sembarang sambal gitu kan. Karena ada banyak cerita-cerita indah di dalamnya. Pembinaan petaninya ada. Bukan yang hanya beli lombok terus kita giling, terus kita bukan hanya profit yang ada di dalam ini, tetapi ada pemberdayaan, ada mencoba lebih memunculkan di permukaan kebudayaan Toraja sendiri tentang ini sambal ini katokonnya begitu. Jadi ada proses di dalamnya ya, Ibu Arianti. Banyak sekali. Oke, baik. Ini sudah 5 tahun ya. Tentu dari usaha ini itu bagaimana dari Ibu Arianti sendiri? Apakah memang sudah membantu keluarga atau gimana nih dari usaha ini, Ibu? Alhamdulillah sangat membantu ya, sangat membantu. Karena ya logikanya beginilah. Kalau tidak berpenghasilan, kalau saya sih penghasilan kita butuh penghasilan. Tetapi nilai dan jumlah itu tidak menjadi tolak ukur. Selama bisa mencukupi kebutuhan kita dan bisa bermanfaat buat orang. Artinya ada orang-orang kerja saya yang ikut sama saya. Dan selama itu bisa terakomodir, ya saya jalan terus kan. Dan alhamdulillah sampai titik ini itu bisa. Berarti memang potensial. Saya ngapain kerja yang lain, ini bagus ini barang gitu lah. Gitu ya. Jadi berpikir ya bahwa ini masih banyak nih orang yang tentunya sangat membutuhkan usaha ini ya. Banyak sekali. Yang utamanya yang ikut ya dengan Ibu Arianti ya. Baik, tadi sempat diinformasikan juga ya bahwa Ibu tadinya bekerja ya. Tadinya bekerja kantoran gitu kan. Dengan usaha ini kan biasanya kalau kita bekerja di kantoran itu kan kita berpikir nih bilang seandainya ya saya mempunyai usaha lain yang mungkin bisa lebih lebih membantu ya kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, Ibu punya pemikiran seperti itu nggak dengan adanya usaha ini awal mulanya? Ibu? Awalnya punya. Artinya kita sudah kerja jadi karyawan, kerja kantor gitu kan. Terus ada tambahan penghasilan gitu kan. Awalnya punya. Dan saya memang berharap untuk seperti itu kan. Dan kesininya kok yang sampingan ini yang saya tekuni. Karena saya melihat potensial pasar di situ besar. Yang kedua itu tadi banyak orang yang berharap ke usaha ini. Artinya kan banyak yang dihidupi. Dan kalau mereka mendapatkan rezeki dari kita, berarti kita senang juga dong ya. Bisa berguna, masih bisa berguna buat mereka. Mereka masih harap kita gitu. Oke. 5 tahun ya untuk usaha ini ya. Kira-kira nih ya, untuk tantangan kedepannya apa nih, Ibu Arianti? Untuk bagaimana bisa untuk cabai ini ya, ataupun usaha ini itu bisa lebih, dari Ibu Arianti ini bisa lebih berinovasi terus nih. Kalau tantangannya sudah pasti pesaing akan tambah banyak kan. Karena mungkin mereka melihat, oh ini prospek. Dan memang sebelum saya masuk dunia sambal itu memang sudah banyak, karena saya melakukan survei kecil-kecilan. Banyak banget merek-merek sambal di pasaran kan. Dengan teknik pemasaran yang kurang lebih sama, masuk toko. Nah kalau saya ikut model itu saya akan kalah. Karena saya akan jadi followers, akan jadi pengikut kan. Sedangkan saya tujuannya pengen memperkenalkan lah. Kapan saya dikenal kalau saya di belakang? Gimana nih kalau semuanya untuk masuk ya? Itu kan tadi ya seperti informasikan untuk lebih dikenal lagi kan memang ada melalui sosial media gitu ya. Nah untuk bisa bermitra ya dengan toko-toko gitu kan, itu gimana caranya? Hal apa aja? Kalau itu ya saya dari sepikir tidak lebih dari peran pemerintah juga ya dalam membina UMKM, dalam melakukan pendampingan. Dan kemarin saya pribadi mendapatkan pendampingan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan juga. Dan itu tidak bisa dipungkiri, mempercepat kita untuk masuk ke retail ke toko-toko gitu loh. Karena kita kelasnya UMKM gitu, seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi memang peran pemerintah juga ini sangat sangat harus membantu ya. Iya, sangat harus melihat UMKM karena tidak bisa dipungkiri
terbantu sekali kita. Kita kan ini UKM usaha kecil ya. Terus masuk katakanlah sebut supaya salah satu toko retail lokal di Makassar kayak Satu Sama gitu kan. Nah itu kan ibaratnya pasti ada prosedur-prosedur. Tapi di sini pemerintah berperan dan kita dimudahkan. Pembayarannya juga bagus gitu. Nah sekarang supaya semuanya sama-sama enak, sama-sama bagus, kita mempromosikannya di luar itu ya harus ini juga cukup proaktif juga ya. Gitu. Oke, jadi memang peran dari pemerintah ini sangat membantu ya sangat untuk bagaimana produk ini bisa lebih dikenal. Gitu ya. Oke, dan Smart Listener untuk hari ini kita masih masih di Senin Inspirasi, dan untuk Anda juga mungkin yang ingin bertanya ya bersama dengan Ibu Arianti, mungkin ingin mempunyai kepikiran juga ya untuk memulai usaha seperti ini ya, itu gimana giatnya ya. Oke, langsung saja di WhatsApp ya di 0811 461011 dan kita live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita lanjut lagi nih ya Bu. Nah tadi ya seperti informasikan bahwa memang ini tidak mudah ya untuk bisa bagaimana mengenalkan usaha ini ya, yang tadinya memang Ibu memulainya dari awal gitu kan. Untuk modal awalnya gimana Bu? Modal awalnya. Iya, modal awalnya. Iya, modal awalnya gimana? Kan biasanya kalau kita mau usaha itu kan kadang-kadang ada banyak hal yang perlu kita pikirkan ya. Ini belum lagi nih ya, yang tadi seperti informasikan juga bahwa Ibu Arianti ini sebenarnya dasarnya dulu memang pegawai kantoran gitu ya, pegawai kantoran. Ini untuk bisa mengubah mindsetnya nih, akhirnya untuk bisa berwirausaha. Nah, gimana nih? Ya nggak bisa dipungkir ya, saat itu anak-anak sudah mulai besar, butuh pendampingan. Kebetulan kemarin aktivitas pekerjaan saya banyak keluar kota kemarin. Jadi memang kalau dibilang terpaksa sih tidak ya, tapi saya berada di fase yang harus memutuskan untuk memilih salah satunya. Dan itu saat itu berat bagi saya. Apa yang memberatkan Ibu? Kalau saya fokus dengan pekerjaan kantor, kemungkinan anak saya yang kemarin mau beranjak remaja misalnya nggak akan terlalu terfokus kan, karena saya banyak keluar kota kan. Iya. Nah, tapi kalau saya meninggalkan pekerjaan saat itu dan harapan bisa lebih banyak waktu di rumah, lah pendapatan kita bagaimana kan? Yang terbiasa tiap bulan sudah jelas pemasukannya kan. Dilema juga ya Bu. Sangat dilema. Jadi saya termasuk orang yang berani untuk mengambil keputusan. Dan cukup cepat untuk menentukan, karena kalau kadang kita terlalu lama, bagi saya maksudnya seorang pedagang itu jangan terlalu banyak teori, lakukan saja dulu, ya kan. Nah langsung praktek. Nah kalau saya berpikir, kalau saya jadi saat masih karyawan kantor, terus nanti saya berhenti karyawan baru saya berusaha, itu jangan sampai saya sakit kepala sendiri nantinya, dan kita menyesal tahunnya saya tidak, hasil yang saya harapkan tidak sesuai. Jadi saat memang saya masih produktif ya. Jadi saat saya kerja kantor, saya usaha sedikit pelan-pelan. Tapi saya tidak mau memutuskan. Saya lihat 3 bulan bagus, saya resign. Jangan terlalu lama. Karena usaha itu sebenarnya kalau bagi saya ya, tidak semuanya itu manis. Kadang awalnya manis, dan kadang ada kita berada di fase titik jenuh. Jangan sampai kita jenuh padahal semuanya usahanya bagus. Kita jenuh dengan rutinitas yang kita, atau kita banyak kendala-kendala, terus udah kita break. Terus kenapa kemarin saya berhenti kerja ya? Nah, ada penyesalan pikiran itu. Jadi supaya tidak muncul itu, kita harus berproduktif. Nah, saya lakukan kemarin itu begini, ada orang saya pakai kerja. Setiap saya ingin down, kasihan kalau saya berhenti, kasihan karyawan saya. Ya kan, kasihan, dia sudah berharap ke saya gitu. Kita pakai lagi pendekatan kemanusiaan. Kalau saya mungkin tidak berusaha lagi, saya bisa coba yang lain, misalnya kerja lagi, tapi kasihan dia. Dan kan akan sangat, kalau saya ya, akan sangat bagus sekali jika keberadaan kita menjadi berkah buat orang lain. Jadi saya bertahan terus sampai alhamdulillah ya bisa seperti saat ini ya. Iya Bu, kadang ya kalau semuanya kita dari karyawan berpikir untuk memulai usaha gitu kan, pasti yang terpikirnya kalau kita karyawan itu kan ini kan ada di akhir bulan ada lagi pemasukan gitu, ada pendapatannya jelas gitu kan. Sedangkan kalau kita berwirausaha kan ya seperti itu, tidak jelas gitu kan. Istilah teman-teman saya itu roller coaster. Kalau sekali dapat gila keren. Kalau sekali nggak dapat ya, jadi memang harus otot mental. Tapi insya Allah kalau kita tekuni, kita nikmati ya dapat. Yang memotivasi nih untuk Ibu Arianti sendiri untuk bisa ya udah
sekarang dilepas aja deh untuk kantorannya dan fokus untuk berwirausaha ini siapa nih? Ya. Yang motivasi saya? Iya. Anak saya. Suami ya sama juga. Kalau itu kan memang dia kebetulan kemarin kerja juga ya. Nah, kalau dia ya senang lah. Karena kan saya akan di rumah kan. Tapi anak saya minimal dia menganggap bahwa kalau usaha di rumah ya enak, bisa sering ketemu orang tuanya kan. Itu awalnya. Tapi kesini ternyata lebih susah ketemu ibunya saat berusaha. Nggak ada waktu gitu ya, nggak ada waktu ya. Kalaupun ada waktu di rumah itu ngurusin sambal gitu kan. Jadi saya bilang sama bapak, ayo kita fighting, kita resign sama-sama. Oh gitu. Jadi kita besarkan usaha. Jadi kita sama-sama resign. Saya duluan, bapak resign. Kita besarkan usaha karena apapun itu kalau kita fokus, saya yakin kita dapat. Tapi kita masih banyak pertimbangan kiri kanan. Jangan-jangan kan terbang semua nantinya kan. Kita fokus. Jadi bisa fokus gitu ya. Fokus, ya. Ini untuk bagi tugasnya gimana nih, Bu? Bagi tugasnya kemarin kan usaha rumah tangga ya. Jadi ya masanya pasti di saya. Di saya. Nah, kan ini kan sampah kan dikemas ya. Kita sudah capek, udah pedis kan pedis ini. Kita capek, pedis-pedis. Sedangkan kita masih harus mengemas. Satu sisi ini kan produk kemasan. Penampakan pertama itu mempengaruhi. Apalagi saya basicnya jualannya lewat sosial media, online Facebook. Jadi saya bilang sama partner saya, yang ini kamu ya yang Mbak atur ya packingannya ya. Karena saya sudah ibaratnya saya sudah lelah ini, nanti tidak maksimal. Dan kebetulan dia juga senang ya, jadi hasilnya alhamdulillah menurut saya saat itu ya sangat sempurna untuk produk baru. Nah itu dilihat karena saya kembali menggunakan jasa Facebook itu, customer di sosial media itu begitu, sesuatu yang baru, produk yang baru dan dia masih kecil tapi istilah sekarang viral, banyak kan pasti akan penasaran, akan membuat mereka tarik untuk beli. Ya kan? Jadi begitu customer pegang produknya tidak akan kecewa dan model kemasan yang bagus, rapi gitu kan. Sampai ada satu pemikiran, ini bisa oleh-oleh ini, gitu kan? Oke. Baik, ini ada yang masuk nih, katanya sambalnya Tante Gode andalanku katanya. Terima kasih. Dari Rumah Kuda Mita. Terima kasih. Oke. Nah, itu ya. Jadi memang memulai usaha ini memang tidak mudah ya, karena sangat tidak mudah ya. Oke. Nah, tentu ya tadi seperti informasikan memutuskan ya untuk bisa keluar dari tempat bekerja nih. Di bulan keberapa nih Mbak Arianti ini sudah bisa merasakan atau gimana ya dari usaha yang ibu jalankan? Ya, ini kan tidak mudah nih. Kalau karyawan kan setiap bulan ada gajian gitu kan. Nah tentu ini gimana nih? Berapa bulan kemudian baru bisa merasakan? Jadi kebetulan ya itu tadi yang saya katakan bahwa kalau prinsip saya sebagai pedagang ya itu harus bergerak dulu ya. Tapi kan orang berbeda prinsip ya. Kalau kita tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak coba. Nah pada saat saya lakukan itu, kalau nggak salah itu bulan Februari bulan Maret yang saya jual sambal tanpa merek, belum pakai nama Tante Gode, tapi dalam kemasan. Terus kan bulan Mei kemarin itu mau masuk Idul Adha, kayak gini nih, saya ingat banget itu. Saya bilang saya mau gambling di sini. Kalau di hari raya barang saya laku, maka ini tanpa hari raya dia akan lebih laku. Karena Idul Adha itu orang tidak fokus beli sambal, orang fokusnya beli bumbu. Tapi kalau orang lirik berarti ini ada peluang, saya pikir saat itu. Nah, cuman siapa yang mau lirik kalau tidak ada mereknya kan gitu kan? Saya coba cari nama unik gitu kan. Nah, bulan 5 itu, akhir bulan itu saya lumayan ya. Malah orang cari-cari karena itulah tadi sosmed. Mereka suka yang viral gitu loh. Semakin diceritai, dibicarakan orang, mereka semakin kejar. Kan gitu kan. Nah, saya coba itu dan alhamdulillah bagus. Seperti itu. Saya lakukan itu untuk memotivasi saya sendiri kan. Karena biasanya kayak kita kerja kantor, training kan 3 bulan pertama.
sama usaha. Kalau 3 bulan pertama itu lesu, maka 3 bulan makanya kita akan lebih lesu karena awalnya saja sudah tidak ada penghasilan gimana kan. Tapi kalau 3 bulan pertamanya kita bagus, itu akan jadi motivasi. Wah, awalnya saja begini, apalagi kalau kita lebih serius, lebih fokus gitu. Jadi saya mau memotivasi diri saya dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Walaupun saya tahu ini tidak bagus atau saya tahu ini hasilnya enggak gini, saya bisa ini. Oke. Untuk modalnya masih terus ya, masih cukup ya, atau butuh tambahan modal atau gimana nih? Modal awal saya kemarin itu 5 juta. Awal 5 juta. Modal mesin giling 3,5 juta dan selebihnya bahan baku. Itu setelah dibuat lebih modern atau gimana? Yang tradisional atau modern? Enggak. Kalau modernnya itu memang awal usaha saya begitu saya pakai brand, saya udah langsung packingan botol, kemasan gitu kan. Saya udah langsung fokus untuk label-label perizinannya gitu. Jadi emang karena saya sudah mau total di situ karena potensinya sangat besar. Sangat besar karena saya jual tanpa merek aja, jual di cup-cup aja gitu kan. Itu orang tertarik untuk membeli ya? Tertarik karena Katokon, rasa penasaran yang pertama. Penasarannya. Tapi kalau dari sambal Sulawesi Selatan, Makassar nih ya, Makassar. Itu rasanya lebih suka yang memang pedas atau memang pedas manis? Pedas manis. Itu paling banyak disukai ya. Paling banyak dan pakai isi. Ibaratnya ada varian. Pakai cumi, teri apa mereka kejar yang itu. Karena konsumen berpikir mendingan yang ini sama harganya ada isinya bisa jadi lauk. Jadi saya coba seperti otak customer. Saya kan juga mau yang murah dong, tapi yang bagus kan gitu. Tapi kalau sebenarnya rasa manisnya dari gula pasir atau dari gula merah? Gula merah. Itu kayaknya lebih enak gitu ya. Iya, lebih legit, lebih gurih gitu. Lebih gurih ya. Oke. Nah, kita ada di penghujung acara nih ya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih oleh Ibu Arianti terkait khususnya juga nih untuk kepada calon pengusaha UMKM yang tertarik ya untuk juga bisa usaha untuk cabai Katokon ini. Saya pribadi menyarankan saja mau usaha Katokon, usaha sambal apa saja ya, atau produk apa saja untuk ibaratnya UMKM. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan lama-lama berpikir, bertindak saja dulu. Sedangkan kita bertindak saja belum tentu hasilnya bagus, apalagi tidak bertindak kan. Nah, cuman jangan juga terlalu lama, jangan orang bilang jangan lengah. Kalau kita sudah bertindak, kita harus punya batas waktu. Sekian bulan, sekian tahun misalnya, sekian bulan saya di fase ini. Saya harus sudah naik kelas ibaratnya di fase ini. Kalau tidak berarti saya nggak berhasil gitu. Saya begitu targetnya. Sekian bulan saya harus punya izin-izin. Nah, caranya saya harus tarik kemana gitu loh. Kita mentarget diri kita gitu loh. Menarget diri kita. Menarget diri kita untuk bisa lebih progresnya lebih bergerak selangkah. Itu menargetnya 1 bulan, 2 bulan, berapa bulan nih untuk proses selanjutnya? Saya menargetnya per 3 bulan. Pakai gaya kantor juga tetap per 3 bulan ya. Evaluasinya kan gitu kan. Oke. Jadi jangan takut untuk memulai usaha gitu. Jangan langsung takut aja memulai action. saat pengen memulai. Ini bicara UMKM ya. Kalau kita bicara usaha yang langsung profesional ya, pasti kita punya RAB, kita punya plan-plan. Tapi kalau UMKM, kalau orang Makassar bilang untuk usaha kecil dulu, mulai saja dulu. Kayak contoh mau bikin keripik pisang gitu kan, nggak usah pikir nanti laku tidak, terus pisangnya yang model apa, nggak usah, goreng saja dulu. Terus berproduksi saja dulu. Nah, nanti kita, saya mau jual kemana nih? Jual ke Mbak Mirsa misalnya. Saya harus datang pagi-pagi deh. Sebelum Mbak Mirsa datang deh. Kenapa? Siapa tahu Mbak Mirsa nggak sempat sarapan, mau ngambil pagi-pagi gitu kan. Jadi pulang pasarnya ada gitu loh. Contoh misalnya. Jadi kita harus menyesuaikan targetnya juga kan. Jadi itu tadi ya, seperti diinformasikan, tetap berproduksi dan tetap menarget diri kita sendiri ya. Itu penting, sangat penting. Dan jangan tengok orang target kita target diri kita sendiri. Dan jangan lupa saat kita capai target, kita berhadiah buat diri kita, dan saat kita tidak capai target, kita beri hukuman buat diri kita. Supaya kita bisa lebih komitmen untuk apa yang kita mau cari ke depannya. Itu ya. Inspirasi dari Ibu Arianti ya, dari Sambal Tanta Gode Makassar ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Ibu sama-sama. Sukses untuk usahanya ya. Sama-sama, terima kasih Dan seperti itu demikian untuk ngobrol kita ya bersama dengan Ibu Irma Arianti. Dan semoga untuk perbincangan kita ini menginspirasi ya untuk Anda, dan sekali
lagi untuk Anda yang tidak sempat melihat ya tayangan ini, Anda langsung saja ke channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat malam dan sampai jumpa.